Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, hari ini bersuka cita, amin. Coba katakan kanan kiri berfungsi. Selamat hari panggilan tahun baru ciptaan dimulai. Selamat. Dan kiranya tahun ini kita percaya bahwa tahun ini berkat bagi kita, amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita juga akan berdoa syafaat. Mari saya undang sumbangan berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Baik Bapak Ibu, kita satu persatu kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Bapak, untuk satu hari lagi kami memuji menyembah Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, Kamu bangkit, jadilah pemenang. Kami percaya terjadi bagi kehidupan kami di tahun yang baru ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dari setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu ya Bapak yang melayani-Mu dari pagi hingga siang hari nanti Bapak. Biar pengurapan Tuhan khusus atas setiap kami Bapak, dan setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum ya Bapak, berkenan di hadapan Tuhan hingga setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang kami cintai, Indonesia ya Tuhan Yesus. Oh, tidak henti-hentinya kami berseru ya Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan Tuhan, kami minta belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus dicurahkan bangsa kami Indonesia ya Bapak. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa dari setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota, desa-desa, daerah yang terpencil sekalipun ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, lawatan Tuhan terjadi Bapak siang hari ini. Bangsa kami Indonesia ya Bapak. Oh, kami cintai bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak akan ada penuaian jiwa yang terjadi begitu besar bangsa kami. Di era Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu ya Bapak di atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin pemerintah kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, untuk Wapres, untuk menteri-menteri yang ada ya Bapak, untuk MPR, DPR, TNI, Polri, setiap gubernur yang ada ya Tuhan Yesus, yang penjajaran terendah. Oh, kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan, biar hikmat marifat Tuhan, rotak dengan Tuhan Yesus ada dalam setiap hati mereka, ada dalam setiap hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk membangun bangsa kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat untuk melalui setiap mereka Tuhan, kesejahteraan, keadilan ada atas bangsa kami ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kemakmuran ya Tuhan Yesus, berkat-Mu ya Tuhan melimpah-limpah melalui setiap pemerintah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik, serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, untuk Pastor Niko, untuk ketiga wakilnya, untuk setiap gembala cabang ranting yang ada ya Tuhan Yesus, untuk gembala Cekampan, juga buat gembala kami yang kami cintai di tempat ini, untuk Pastor Hengki, beserta keluarga yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan Yesus ada dalam setiap hati yang hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya oleh hamba-Mu Tuhan, kami akan melihat sebuah yang besar terjadi di dalam Pentakosta ini Bapak. Gereja-gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, gereja-gereja dipenuhi dengan pertobatan ya Tuhan Yesus. Atas gereja-Mu oleh hamba-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Kau pakai semangat semakin dahsyat, berkenan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang prima, kaki yang selalu kuat, tetap mereka berjalan bersama dengan Tuhan, melayani-Mu Bapak, membangun gereja-Mu ya Tuhan, bangsa kami Bapak, yang dapat berkenan ya Tuhan, turun atas setiap hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan yang setiap anak perjemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Bapak, kami boleh memberikan hati kami, memberikan setiap apa yang boleh kami miliki kepada Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan boleh kami naikkan dengan senang hati, jiwa kekuatan kami ya Tuhan, sehingga menjadi hidup yang harum berkenan di depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. So, kami bersyukur Tuhan, kami mengawali tahun ini dengan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan Yesus hanya di dekat-Mu kami dapat
kekuatan yang baru. Dan hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan bersama, katakan hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
memberkati setiap kita, amin. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini, katakan dengan iman. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami, Kau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu mengasihi
berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggur, mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto, dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada.
bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan membacakan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, dengarkan dulu profetik firman Tuhan untuk tahun baru. Saudara tahu kapan Tuhan menetapkan tahun baru untuk umat Israel? Yaitu kejadian di mana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Itulah Tuhan mencanangkan, inilah awal dari setiap tahun untuk umat Tuhan. Apa artinya? Tuhan mengingatkan kita bahwa tahun baru itu adalah satu momen di mana Tuhan berkata, tahun sebelumnya untuk mengalami tekanan, penindasan ekonomi, penindasan masalah, penindasan apapun. Tapi setiap tahun baru Tuhan katakan ada kemenangan, ada kebebasan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena setiap melewati berbagai tahun baru, maupun tahun baru biasa maupun tahun baru Imlek ini, kami diingatkan Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Sebab itu kami percaya kalau Tuhan sudah mempertahankan kami sampai saat ini, berarti ada masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan. Ada kemenangan yang hilang gemilang, ada janji hidup berkelimpahan yang Tuhan sediakan buat kami. Sebab itu ya Bapa, perbaharui juga hati kami Tuhan dengan roh-Mu yang baru ya Tuhan, sehingga tidak lagi dikuasai oleh emosi-emosi negatif, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, ketegangan apapun Tuhan, tetapi hanya dipenuhi oleh sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, pengharapan yang baru, dan semangat yang baru untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sebab ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Engkau perintahkan semua terjadi bagi kami. Ketika Engkau rancangkan kami menjadi seperti yang Engkau rancangkan sejak semula, pemenang-pemenang di bumi seperti di surga. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kita shalom dan kyonghi ya saudara-saudara. Dan kalau tadi saya sudah berprofetik lewat firman Tuhan, sebentar lagi saya akan berprofetik lewat lagu, tapi nggak apa-apa, musiknya mau istirahat sebentar atau mau tinggal stay buat boleh. Udah standby kok Pak ya, nggak kemana-mana Pak ya, cuma yang beda posisi saja. Oke, di musik piano dulu deh. Sebagai hamba Tuhan yang berurusan dengan lagu-lagu profetik, bagaimanapun saya suka ditanya. Jadi boleh musik udah dikasih belum lagu yang kamera? Udah ya, siap. Oke. Persiapan dulu, kemudian dia juga siap-siap teksnya. Jadi banyak orang yang suka bertanya adalah, Pak, tahun ini akan terjadi apa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat rekam jejak lagu profetik saya, itu sudah jelas ya. Kenapa sejak zaman ku tak akan menyerah, terus selalu ada jalan, kemudian lagu-lagu yang menguatkan iman terus. Karena memang firman Tuhan berkata setiap tahun itu akan terjadi masa yang semakin sukar. Jadi itu kenyataan. Ya, hidup akan semakin sukar. Ya, jangan kecil hati, bukan berarti kita mesti kalah. No, itu cuma berarti kita mesti lebih bergantung kepada Tuhan. Itu aja. Karena roh Tuhan di dalam kita lebih besar dari segala yang ada. Amin. Dan jadi banyak orang suka bertanya, nah, kalau gitu Pak, apa yang akan terjadi? Apakah terjadi ekonomi begini, ekonomi begitu? Saudara, di Alkitab juga selalu terulang terjadi krisis demi krisis. Di zaman Abraham terjadi krisis, di zaman Ishak juga terjadi krisis, di zaman Yakub juga terjadi krisis. Tapi yang menarik begini, bahkan ketika Ishak, waktu terjadi krisis, Tuhan melarang dia untuk pergi mencari ke tempat yang lain. Stay.
diambil. Tetap kerjakan bagianmu. Dan disitulah Yusuf mengalami dia diperkaya semakin kaya justru dalam situasi krisis. Betul? Nah di zaman Yakub lebih menarik lagi, ya, karena memang Tuhan itu selalu menunjukkan berbagai cara untuk menunjukkan Tuhan itu selalu mau memberkati kita, memelihara hidup kita. Di zaman Yakub belum terjadi krisis, tetapi bahkan sebelum terjadi krisis Tuhan sudah siapkan Yusuf, ya, dengan tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Yusuf sendiri untuk pergi ke Mesir, mempersiapkan segala infrastruktur sehingga ketika Yakub kemudian mengalami krisis, Goshen di Mesir sudah tersedia buat mereka. Tanpa mereka sadar, Goshen itu artinya adalah banjir. Tapi saya percaya ini bukan artinya banjir kebanyakan air, saudara. Ini artinya banjir kebaikan Tuhan. Ketika Yakub belum mengalami krisis pun, Tuhan sudah siapkan Goshen buat dia. Apa artinya? Bahkan sebelum saudara mengalami apa yang akan saudara alami, Tuhan sudah siapkan Goshen, pemeliharaannya, berkatnya buat kita semua. Katakan amin, berkatnya buat Tuhan. Nah, bagian kita apa sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan di tahun ini? Apakah doa? Apakah memuji Tuhan? Apakah memberi persembahan? Atau apa? Jawabannya di firman Tuhan juga sudah ada. Firman Tuhan berkata bahwa semakin akhir zaman, semakin giat melakukan ibadah. Amin. Artinya apa? Semakin giat berdoa, semakin giat memuji Tuhan, semakin giat datang ke gereja, semakin giat dalam mempersembahkan hidupmu buat Tuhan. Segala macam yang kita berikan buat Tuhan, semakin giat. Jangan semakin kendor. Amin. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah beritakan gitu. Tetapi yang penting adalah yang Tuhan katakan, semakin intim dengan Tuhan, semakin kenal. Jangan saudara kenal Tuhan itu dari tahun lalu ke tahun ini sama. Kalau bisa nambah lagi. Kan saudara kan semakin kita berteman dengan orang dari tahun ke tahun, pasti ada perubahan. Betul nggak saudara? Minimal kita tahu, semakin tahu, oh dulu kita cuma kenal orangnya mungkin dari luarnya, dulu orangnya keren loh, oh ngomongnya manis, bagus. Sebenarnya semakin kenal, kita mungkin kenal oh sifatnya, sukanya apa, dan makanan tidak yang dia suka apa. Semakin lama kita kenal oh saudaranya siapa. Betul nggak saudara? Kalau kita semakin dekat dengan orang, kita akan semakin kenal, tahu tentang dia, kita akan mengerti sifatnya. Betul ya? Lama-lama semakin tahu-tahu, ibaratnya dia nggak perlu ngomong apapun, kita seperti bisa tebak hati ya. Betul nggak saudara? Nah, Tuhan mau kita juga itu, yang namanya keintiman itu seperti itu. Semakin lama kita semakin kenal sifat Tuhan. Dan untuk di situasi seperti ini, saudara, saya mau ajak kita kenal Tuhan seperti Daniel kenal Tuhan. Daniel itu arti namanya adalah Tuhan adalah hakimku. Serem ya? Makanya siapa di sini namanya Daniel? Tahu nggak namanya artinya Tuhan adalah hakimku? Saudara tahu nggak? Saya menyadari dan Tuhan mengingatkan saya bahwa orang jarang mau kenal Tuhan sebagai hakim. Kenapa? Takut dihakimin sama Tuhan. Kita sadarlah kita kadang-kadang masih berdosa ya. Kalau kita kenal Tuhan sebagai hakim, ibaratnya kita bikin salah, bikin salah ya, diketok vonis, kamu salah gitu. Padahal kita nggak ngerti tugas hakim itu apa sih. Tuhan itu adalah hakim, dan hakim di sini artinya bukan hakim biasa, hakim agung. Kalau di sini Mahkamah Agung, MA-nya gitu, hakim agung tertinggi itu Tuhan. Maksudnya apa? Artinya gini, suatu wewenang hakim agung itu bisa membatalkan atau melanjutkan keputusan hakim-hakim di bawahnya. Betul saudara? Seorang hakim agung bahkan bisa membatalkan apa perkataan jaksa, tuduhan jaksa dengan mudah sekali dipatahkan oleh hakim agung. Jaksa boleh menuntut katakan hukuman mati, hakim agung bilang bebas, bebas saudara. Artinya apa? Saudara, dalam hidup ini kita banyak terintimidasi oleh berbagai penghakiman, oleh berbagai dakwaan. Ada prediksi-prediksi negatif yang bilang oh dunia akan mengalami krisis, kamu akan mengalami krisis. Tapi kita punya Tuhan adalah hakim. Orang boleh berkata hidupmu krisis, tapi hakim agung bisa berkata batal, karena aku akan memberkati. Amin. Dunia bisa berkata kamu gak bakal maju tahun ini. Tuhan berkata dibatalkan. Aku sudah mempersiapkan masa depan yang penuh harapan buatmu. Itu Tuhan sebagai hakim agung kita. Mulai hari ini saudara kenal dia sebagai hakim agung, seperti Daniel mengenalnya. Saudara tidak lagi takut lagi. Tugas hakim agung itu bukanlah mencari kesalahanmu. Itu tugasnya jaksa iblis, itu bukan tugas hakim agung. Tugas hakim agung justru dia untuk membela saudara, membatalkan demi karya siapa? Bukan karena kita juga. Jangan kita GR dan bilang, oh ini karena saya sudah berbuat hal yang benar. Bukan. Tapi karena Yesus
sudah melakukan hal yang benar buat kita. Ketika Hakim Agung melihat Tuhan Yesus, dia bilang kita dibenarkan karena Tuhan Yesus. Bertepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Amin. Dan sebelum kita nyanyi, satu ayat lagi saya kasih saudara supaya saudara makin mantap. Kita buka sebentar. Ini belum kota ya? Ini baru intro. Intronya panjang amat. Karena ini kan Imlek saudara. Kita mau kasih angpau yang banyak buat saudara ya. Bisa aja ya panjang katanya, bisa dong. Bikin lagu aja bisa, apalagi alasan saudara. Oke ya, kita buka. Supaya saudara ketika mendapat intimidasi oleh Kristen, tadi sudah susah saudara pemenang seolah diberkati lah. Kalau orang bilang ya buktinya kenyataan hidup begini, toko semakin sepi, order semakin kurang. Ayo dengan mudah kita akan teralih. Tapi kalau ada dasar firman-Nya, saudara bisa mantap. Amin saudara. Oke, kita katakan ini. Di kitab Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Ya, yang tadi saya katakan. Tuhan itu apa? Menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Itu kenapa dikatakan kita harus kenal Tuhan sebagai hakim. Dia punya hak menggagalkan. Kalau Tuhan bukan hakim, dia nggak bisa sembarang menggagalkan. Itu namanya sabotase, betul lah. Ya kan? Tapi dia pun adalah hakim yang berhak menggagalkan apa? Rencana bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa boleh rencanakan krisis moneter, rencanakan ini, rencanakan itu, segala macam. Tuhan bisa gagalkan. Dan dikatakan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ya, orang boleh berpikir apapun terhadap saudara. Orang boleh berkata yang jahat terhadap saudara. Tapi Tuhan bisa meniadakan semua itu. Amin. Jadi saudara jangan pernah terintimidasi oleh orang apapun. Kadang-kadang saudara mengerti mungkin dalam toko kita ketakutan, oh mungkin saya bikin salah, sehingga orang mungkin melemparkan suatu kuasa dalam terhadap saya begini-gini. No, ingat firman Tuhan ini. Tuhan apa? Meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Amin. Dibatalkan semua. Tetapi sebaliknya dikatakan apa? Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Gantian, kalau Tuhan yang rencanakan, orang gak bisa gagalkan. Kalau Tuhan rencanakan saudara diberkati, orang tidak bisa gagalkan. Kalau Tuhan rencanakan saudara pemenang, orang tidak bisa gagalkan. Bahkan ketika Bileam dibayar khusus untuk mengutuk bangsa Israel, Tuhan mengubah kutukan itu jadi berkat. Amin. Di kayu salibnya segala kutuk Tuhan sudah ubahkan jadi berkat buat kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Harap kita legalitas rohani untuk berkata kita hidup sebagai umat pemenang. Amin. Dan ini lagunya Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kita. Kiranya lagu ini jadi berkat buat kita semua ya. Hadapi setiap perkara, kasih-Mu semakin tercurah. Amin. Kuasa-Mu semakin bekerja bagiku, yang terus berjuang dengan imanku. Kata-kata hadapi setiap perkara. Apa yang terjadi? Kasih-Mu semakin tercurah, kuasa-Mu semakin bekerja bagiku, yang terus berjuang dengan imanku. Seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi. Katakan seperti Engkau
bersama-sama. Nah saudara, kadang-kadang hal yang membuat kita ragukan kemenangan karena kenyataannya kita seperti kalah. Misalnya saudara kata, tapi saya sedang kalah. Saudara perhatikan di Alkitab, umat Tuhan juga gak selalu menang, tetapi Tuhan selalu bertindak. Ketika Adam dan Hawa kalah oleh rekayasa iblis, tipuan iblis, Tuhan janjikan Mesias buat mereka. Ya kan, Tuhan menyatakan peperangan terhadap iblis. Ketika kelihatannya umat Tuhan kalah oleh penindasan di Mesir, Tuhan kirimkan Musa untuk membebaskan mereka. Ketika umat Tuhan kelihatannya gak bisa bertahan di padang gurun oleh segala musuh, Tuhan kirimkan Yosua untuk menolong mereka. Ya kan? Ketika kemudian apalagi umat Tuhan kalah terhadap dosa, kalah terus, ya. Tuhan kirimkan Yesus untuk memenangkan mereka. Nah berhenti dan itu terus. Ketika bahkan kelihatannya kalau kita lihat sejarah kisah para rasul, wah umat Kristus dianiaya, kalah terhadap penganiayaan. Tuhan bisa pakai Kaisar Konstantin untuk membebaskan mereka. Loh, artinya apa? Bahkan sampai akhir zaman, saudara. Ketika kelihatannya umat Tuhan kalah oleh antikris, kita kan kadang-kadang suka, kalau mau akhir zaman, ngeri betul antikris. Tenang aja, Tuhan datang lagi buat menjemput kita. Jadi apapun yang terjadi, bahkan saat kau sudah merasa kalah, percayalah, Tuhan pasti memberikan kemenangan lagi buat hidup kita. Tepuk tangan buat kita. Karena ini saya mau bahas ini, kenapa kita bisa yakin kita mengalami kemenangan. Karena kemenangan itu bukan soal keadaannya, bukan soal situasinya, tapi soal siapa kita, saudara. Kemenangan itu, sekali saya katakan, kemenangan itu bukan soal ditentukan oleh situasinya, ya, juga bukan ditentukan oleh kondisi apapun, tapi ditentukan oleh siapa kita di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kadang-kadang kan kita pengen tahu nih, saya ini diciptakan sebagai apa sih? Kita kalau lupa siapa kita, itu yang bikin kita bisa berbuat jahat, kita bisa berbuat yang gak penting, meributkan hal gak penting, ya kan, baper oleh hal yang gak penting, karena kita sudah lupa siapa kita. Betul gak saudara? Sehingga kita tanpa sadar, mungkin karena emosi, karena dihasut, oleh karena marah atau karena sedih, kita bisa melakukan hal-hal yang bukan siapa kita. Kita terikat kebiasaan buruk yang itu bukan kita. Kita bukan orang yang mesti terikat oleh kebiasaan buruk. Kita bukan diciptakan untuk itu, betul nggak saudara? Nah Tuhan diciptakan kita sebagai siapa? Ada yang mengatakan, dan itu nggak salah, di bukunya dia katakan Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah Tuhan. Itu nggak salah. Ya memang ya, kalau bukan penyembah Tuhan siapa lagi? Tetapi mari kita lihat Taman Eden. Itu kan blueprintnya, rencana Tuhan buat kita, desain Tuhan buat manusia itu Taman Eden. Kadang-kadang kita kalau ingat Taman Eden, kita malah trauma. Trauma apa? Itu kejatuhan manusia. Itu sebelum kejatuhan Tuhan sudah ciptakan sesuatu yang baik buat kita. Itu apa? Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Berkat itu bukan tujuan. Berkat itu modal dasar Tuhan buat kita mencapai tujuan, itu kemenangan. Maka Tuhan katakan, Tuhan menciptakan manusia lalu memberkati dia. Betul nggak saudara? Bukan Tuhan tunggu manusia melakukan apapun baru berkati, tapi Tuhan sudah berkati dulu, lalu kasih perintah. Artinya apa? Kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Artinya apa? Kita ini diminta menjadi pemenang dengan modal dasar berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan pernah ada kita dengarkan iblis berkata, kamu belum diberkati kalau belum melakukan ini, belum melakukan itu. Kamu lihat tuh orang lain sudah diberkati, kamu belum. Jangan sampai terhasut. Karena di dalam Tuhan, status kita sudah diberkati Tuhan. Diberkati dengan apa? Diberkati dengan talenta, diberkati dengan semangatmu, diberkati dengan nafas hidupmu, diberkati dengan kekuatanmu. Segala yang kau ada sekarang itu adalah modal awal Tuhan untuk kita meraih kemenangan. Amin saudara. Bagian kita cuma seperti Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, usahakan modal apa yang sudah Tuhan berikan di tanganmu. Mungkin ada yang jago bikin kue, ada yang jago dagang, orang yang teliti, ada yang jago teliti, ada yang jago berkomunikasi, ada yang jago presentasi, ada yang jago menjual. Itu semua berkat loh dari Tuhan buat kita. Kalau kita lupa, maka kita pikir, percuma hidup saya begini, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya harta. Itu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sedangkan orang lain itu sudah memaksimalkan berkat mereka. Jadi modal awal kita, berkat awal kita, apa yang sudah Tuhan taruh di kita saat ini, itulah berkat.
sudah punya keluarga, itulah berkat. Amin. Engkau sudah punya sahabat, itulah berkat. Engkau sudah punya gereja, itulah berkatmu. Apa yang sudah Tuhan kasih, itulah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi ada berkat kedua, dan ini memang betul ya, yang nanti akan kita terima. Makanya ada firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Susah payah ini bukan berarti nggak perlu berjuang ya, bukan berarti kata kerja keras tidak menambahinya, bukan. Susah payah di sini artinya kedukaan. Artinya kalau engkau mengalami kekayaan karena berkat, tidak ada seperti masalah yang mengikuti berkat itu. Nangkap ya? Ada orang kaya tapi banyak masalah kan? Betul? Mungkin masalah hukum, mungkin masalah hubungan sama orang, gara-gara dia kaya jadi menelantarkan keluarganya. Itu namanya masalah yang mengikuti kekayaan. Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan yang berkati kekayaan itu, tidak ada masalah yang nambahin, semuanya baik. Kau semakin kaya, tetapi keluargamu juga semakin baik, semakin bahagia. Anak-anakmu sekolahnya semakin bagus, semakin bisa lebih hebat bahkan dari kita. Ya, kita akan banyak sahabat yang baik, kita bisa mendukung gereja ini, kita bisa membantu orang lain. Itu yang namanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah atau dengan kata lain masalah tidak akan menambahinya. Nangkap ya saudara ya? Jadi jangan bilang susah payah berarti kerja keras saya sia-sia dong, kan berkat Tuhan semua. Bukan itu. Itu penerjemahnya beda artinya aja. Oke? Nah, kalau kita mengerti, maka itu yang namanya Tuhan minta kita, ayo maksimalkan berkat. Maksimalkan. Karena ketika, kan saudara bilang, tapi kan Adam dan Hawa gagal juga. Ya, betul, Adam dan Hawa gagal, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Di zaman Nuh, Tuhan mengulangi janji yang sama. Orang kira waktu Nuh ketika sudah diselamatkan dari air bah dan pelangi, ada gambar pelangi, itu dikira janjinya cuma ini, dan saya percaya kita sudah dengar dari sekolah minggu bahwa tidak ada lagi penghukuman lewat air bah. Betul ya, dan itu betul, itu kan janji Tuhan. Padahal kalau saudara baca di Alkitab, itu Kejadian 9 ayat yang paling buntut. Tapi Kejadian ayat 9 ayat 1, Tuhan ngomongnya sama persis seperti kepada Adam dan Hawa, yaitu kamu akan menaklukkan bumi. Kamu jadi pemenang. Ketika Nuh sebelum pas ayat lah, sebelum tragedi, sebelum katakan ada persoalan global krisis, Nuh itu ya orang yang dikenal intim dengan Tuhan. Tapi setelah global krisis, Nuh dikenal sebagai pengusaha kebun anggur yang sukses. Saking suksesnya anggur kebanyakan, mabok ya saudara. Itu dicatat di Alkitab benar. Artinya apa? Mabok oleh kesuksesan saya sendiri. Tuhan mau katakan, sebelum kau mengalami krisis, engkau intim dengan Tuhan. Tetapi setelah engkau mengalami krisis, lewat semuanya, engkau akan dikenal sebagai orang yang sukses. Bahkan mabuk bukan karena mabuk anggur, tapi mabuk karena kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu adalah pemenang. Nah, yang mau saya buka ini, bagaimana sampai akhir? Toh di tengah perjalanan gagal. Tapi di akhir Tuhan mengulang janji yang sama bahwa kita adalah pemenang. Kita buka Wahyu 17 ayat 14. Jadi kalau saudara, saya itu suka pemilu karena nggak punya uang, saya akan mau baca buku, ya mau baca buku gratisan, ya di toko buku ya. Tapi kalau baca dari awal kan nggak selesai. Jadi demi saya mengetahui buku itu, saya baca dari belakang dulu, tahu ujungnya dulu, saudara ya kan. Nih misal kalau buku dulu Agatha Christie, dan zamannya apa ini Agatha Christie itu adalah novelis misteri. Di antaranya ada pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Kalau sekarang mungkin detektif Kindaichi atau Conan kayaknya, itu kan lebih ya. Itu saya bagi yang generasi berikutnya yang baca. Tapi saya sama bacanya, kan dulu mau buru-buru daripada baru diusir petugas ya kan. Saya pengen tahu di buku tebel ini nih, saya langsung baca belakangnya. Oh, pembunuhnya ternyata ini. Dan itu ternyata menolong juga sih. Cara kita artinya apa? Saya jadi tahu ketika saya baca dari depan, saya tidak lost. Meskipun banyak gimmick ya, tapi saya sudah tahu pembunuhnya sini. Gitu ya kan. Jadi mau dia pura-pura, mau apa ya, sekedar saya udah tahu kok ujungnya. Demikian juga saudara, wahyu itu diberikan supaya saudara kayak begitu. Seringkali kita karena nggak tahu ujungnya, kita waktu di tengah jalan kita lost, kita merasa kalah, kita merasa nggak ada harapan lagi, kita depresi, kita stres, karena kita nggak tahu ujungnya. Betul nggak saudara? Itu kan terjadi sama Ayub. Ayub kenapa stres? Ya karena dia nggak tahu ujungnya. Kita bilang, mungkin kita baca Ayub, Ayub gitu aja stres lah. Kita bisa ngomong itu kenapa? Bukan ada bilang karena kita nggak mengalami, bukan. Karena kita sudah tahu ujungnya. Kalau Ayub tahu ujungnya dia menang, mungkin dia nggak stres, saudara. Kalau tahu dia bakal dipulihkan Tuhan, dia bakal ketawa-tawa, biarin, nanti itu dipulihkan. Nggak tahu. Itu yang saudara, kenapa kita bisa stres? Karena kita nggak tahu. Betul kan? Nah, bagaimana hidup kita nanti, kita nggak tahu. Itu yang bikin stres. Tapi Wahyu 17 ayat Paulus katakan, mereka akan berperang, ya musuh-musuhnya akan berperang lawan anak domba. Jadi masalah akan ada sampai akhir zaman. Masalah musuh-musuh rohanimu itu tetap ada.
Tetapi anak domba akan apa? Mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Statusnya apa yang disebut? Status Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Artinya apa? Nggak ada yang bisa kalahin dia. Iblis sekalipun tidak bisa. Dan itu kan Tuhan yang mengalahkan masalah kita. Jadi saudara, tanpa kita sadar, waktu kita mengalami masalah, Tuhan sedang berperang loh melawan masalah kita. Tenangkan hatimu, jangan khawatir lagi. Percaya Tuhan lagi perang buat kita. Amin. Saudara, Tuhan itu berperang lawan iblis bukan karena iblis lawan Tuhan. Gak pernah diceritakan Tuhan itu bilang, aku melawan iblis karena iblis menyerangku. Dia gak hormat padaku, jadi aku sikat. Gak pernah. Tapi ketika iblis menyerang ada Hawa, Tuhan bela dia. Betul gak saudara? Jadi Tuhan berperang sama iblis bukan karena egonya. Tapi ketika Tuhan lihat iblis menyerangmu, dia langsung menyatakan perang terhadap iblis. Wow, itu loh Tuhan kita. Dan dikatakan apa? Mereka atau kita, sekarang ini kita nih, ini merekanya beda sama mereka yang ono ya, itu mereka musuhnya, ini mereka ini kita. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga apa? Akan menang. Kita nggak ngapa-ngapain loh, kita cuma ngiring Yesus saja. Kita menang. Kenapa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kenapa kita bisa setia? Karena kita menyadari kita punya Tuhan yang setia. Kalau dia sudah komitmen jadi Tuhan atas kita, dia sudah komitmen tinggal di hati kita, dia akan terus support kita, dukung kita, bela kita, sertai kita apapun yang terjadi. Amin saudaraku. Jadi kita bisa yakin kita diberkati. Kenapa? Karena sudah kita mengatakan firman Tuhan katakan memang Tuhan maunya berkati kita, bukan sebagai ujungnya kita diberkati. Kita diberkati untuk mengalami kemenangan apapun di muka bumi ini. Jadi jangan mau kita terintimidasi oleh situasi dunia. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan lemas, saudara. Jangan kita menjadi kecewa atau sinar dalam hati kita udah lenyap, kita putus asa. No. Tetapi sekali lagi mungkin saudara bilang, tapi saya lagi begini, kalau saya lagi lemah begini, saya menang nggak? Mari kita lihat 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 57 dulu, nanti 58 baru kita baca di buntut ya. Tetapi syukur kepada Allah. Saudara bersyukur kepada Tuhan, alasanmu apa? Supaya ini alasan yang paling tepat. Syukur kepada Allah yang apa? Telah memberikan kepada kita kemenangan. Tapi bukan cuma kemenangannya. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan berikan janji kemenangan kepada Adam dan Hawa kalah. Kepada kemudian turun kepada Nuh, kemudian turun lagi, anaknya ada yang ngaco satu, turun lagi terus kepada Musa ada gagalnya, kepada Daud ada gagalnya, kepada Salomo dia juga gagal. Jadi Tuhan terus berikan janji kemenangan. Jadi kalau saudara mau tahu yang namanya janji Tuhan, ya saudara bilang, kan kita bilang kita janji Tuhan. Sebenarnya janji Tuhan itu apa sih? Memang saya ngerti kalau orang bilang, oh Tuhan akan kasih saya anak seperti kepada Abraham, oke lah. Tuhan akan berikan saya harta seperti kepada Ishak, oke lah. Tapi sebenarnya namanya janji Tuhan yang Tuhan sebut janji yang dipegang oleh umatnya bertahun-tahun, generasi bergenerasi adalah janji memberikan kemenangan dalam hidup kita. Itu janji yang paling alkitabiah itu. Sisanya variasi aja. Ya. Dan kemudian setelah kalah terus, tapi ada satu tokoh yang Tuhan bilang oleh karena dia kita semua menang. Namanya siapa? Yesus. Itu kenapa Tuhan datang sebagai anak manusia. Maka disebut Adam kedua. Karena ketika dia nggak turun sebagai anak Allah, dikosongkan diri sebab kalau sebagai anak Allah nggak fair. Nggak fair dong kamu ya kan? Terang aja Allah apa juga menang loh. Dia turun sebagai anak manusia juga. Ketika berhadapan dengan iblis, ketika dicobai, ya Tuhan itu tidak berhadapan sebagai anak Allah. Kalau Tuhan sebagai anak Allah munculkan dia, walau saya ini anak Allah, iblis mati gaya langsung. Benar, langsung gak bisa apa-apa. Kenapa iblis berani coba dia ulang-ulang? Karena dilihat Yesus tuh mau hadapin dia sebagai anak manusia. Nekat dirinya, saudara. Lalu Yesus bilang, kamu nggak tahu aku siapa? Aku ini anak Allah. Oh oke. Tapi kalau sudah gitu, kita nggak tahu kita dimenangkan atau enggak. Tapi Yesus sebagai anak manusia dan melawan iblis sebagai anak manusia untuk menyatakan karena dia sudah menang, kita pun dimenangkan. Amin. Itu sebab kalau Yesus muncul sebagai anak Allah, kita lihat aja ketika dia mengusir roh jahat, baru muncul nih, saudara, iblis sudah ketakutan, betul nggak? Ketika dia melayani sebagai anak Allah,
udah ketakutan semua, nggak berani bantah macam-macam, langsung hormat semuanya. Ketika Yesus muncul sebagai anak Allah, semua akan dia kalahkan oleh Dia. Amin. Itu kenapa bagian kita adalah tetap mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Bukan buat Tuhan, bukan seolah-olah kita bilang gini, kalau aku nggak ucap syukur ntar nggak diberkati. Kalau Tuhan sifatnya begitu, makanya saya bilang penting banget kenal sifat Tuhan. Kalau kita semakin kenal sifat Tuhan, orang boleh ngomong macam-macam, kita sudah kenal kok Tuhan saya siapa. Itu kalau saudara sudah kenal teman saudara baik, saudara tahu segala hal tentang dia. Kalau ada orang fitnah bilang, temanmu ngomong jelek di belakang saudara, nggak mungkin. Kita udah betul nggak saudara? Kalau kita nggak kenal, kita akan curiga. Masa sih, kok dia begitu sih? Tapi kalau kita sudah kenal baik, nggak mungkin dia ngomong begitu. Lu aja salah paham kali, ya kan? Nah saudara, kalau kita kenal Tuhan, Tuhan itu saudara, ketika dia sudah berjanji untuk kita nggak bakal meleset, kita nggak bakal merasa, aduh Tuhan saya ini, kenapa Tuhan ini diam, kenapa Tuhan nggak bela saya? Oh, Tuhan melakukan segalanya buat kita, termasuk bahkan ketika saudara nggak bersyukur. Kalau Tuhan memerlukan syukurnya saudara, itu kusta yang sudah 10 disembuhkan, 1 yang balik, yang lain nggak sembuh. Orang bilang, nggak tau kamu sih ayah. Ya kan, bocengli lu ya. Ya udah lo, sakit lagi. Betul nggak saudara? Tapi Yesus nggak peduli. Mau orang kusta balik bersyukur atau enggak. Kalau dia sudah sembuhkan, dia sembuhkan. Betul nggak saudara? Artinya apa? Jadi bersyukur itu bukan buat Tuhannya. Kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Karena bersyukur adalah kuasa. Katakan bersyukur adalah kuasa. Kuasa untuk apa? Mengingatkan kita akan apa yang kita punya. Kalau kita mengeluh, itu juga kuasa negatif. Tadi saya nggak sebut, ya kan rugi lah. Kita jadi itu kuasa. Ketika saudara mengeluh, ya nggak salah, sebagai manusia kita berhak mengeluh. Tapi itu mengingatkan kita akan apa yang kita nggak punya. Betul nggak saudara? Kalau saudara boleh ingat apa yang saudara nggak punya, lemes nggak? Kesel nggak? Emosi nggak? Marah-marah nggak? Dating nggak saudara? Ya kan? Betul? Tapi kalau saudara bersyukur, saudara diingatkan, saya punya ini, saya punya keluarga, saya punya teman, saya punya gereja, saya punya Tuhan, saya punya apa? Saya punya keterampilan, saya punya nafas hidup. Saudara akan dikuatkan terus, dan bahkan apa yang tidak ada bisa Tuhan jadikan ada buat kita. Amin. Itu kenapa kalau kita ngerti sifat Tuhan begitu, kita nggak perlu disuruh saudara bersyukur apalagi ya. Maaf, saya bukan kritik nih, tapi saya membandingkan saya karena saya pernah lihat ada orang yang bersaksi. Saya punya teman waktu dulu sekolah, teman saya itu rumahnya kebakar. Nah, tetangga dia, temannya saya juga, rumahnya nggak terbakar. Jadi waktu apinya sesono stop gitu loh. Jadi dia namanya mujizat, rumahnya tidak terbakar. Jadi di situ dia bersaksi di gereja dan bilang, saya bersyukur sama Tuhan, saya ngalamin kajian, rumah saya nggak terbakar. Soalnya bisa bayangin nggak perasaan teman saya tersebut? Nangis sebelah saya. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Jadi saudara, kadang-kadang kita tuh baru bisa bersyukur karena ketika kita melihat orang lebih susah dari kita. Itu sebetulnya kalau bisa, saya percaya ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses. Kalau yang sudah intim dengan Tuhan nggak perlu banding-bandingkan, betul nggak saudara? Betul ya. Jangan sampai saudara melihat orang lebih susah, wah saya bersyukur loh, saya punya sepatu, saya melihat orang nggak punya sepatu. Jangan begitu saudara. Mestinya kalau saudara ngomong gitu, saudara yang kasih sepatu sama dia, itu bercengli loh saudara. Betul nggak sih? Iya kan? Setuju nggak saya? Jadi saya nggak akan membandingkan saya dengan orang lain. Saya bersyukur kalau ketika dulu saya nggak punya sepatu. Sekarang saya punya sepatu, saya bersyukur karena itu. Betul nggak saudara? Kalau saudara mau bersyukur karena kita, bukan karena saudara orang lain, saudara akan lebih bahagia, saudara akan lebih fokus, saudara akan mengalami kemenangan. Saudara tahu siapa kita. Kita adalah pemenang oleh karena Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, yang kedua hal yang lebih penting adalah kita menang karena apa yang sudah Yesus lakukan terhadap kita. Karena saudara nggak sadar, jadi kita nggak berasa Yesus lakukan itu buat kita. Saudara sedih nggak kalau saudara sudah melakukan apapun buat orang lain, ya tentu orang itu cuma bilang ya itu kan kewajiban lu. Kalau dia sama teman ya mesti nolong gue dong. Gimana perasaan? Kadang-kadang sebagai umat Tuhan kita juga begitu. Saya juga begitu. Take it for granted. Kita suka bilang soal Yesus mati buat saya. Terus kita pikir ya itu kan kewajibannya anak domba ya mati dong buat kita. Ya betul saudara ya kan. Jadi tanpa sadar kita berpikir seperti saya tahu saudara itu cuma saya saudara ya kan. Nah tapi kalau saudara kenal, tahu bahwa apa yang Yesus lakukan itu bukan buat dia, tapi buat kita. Saudara akan beda terhadap hidup ini. Pertama saudara tahu nggak kenapa Yesus lahir? Natal kemarin. Ya kita sih nyanyi Yesus lahir untuk kami, Yesus lahir itu kan. Oke, do you feel that?
Yesus itu lahir untuk mengalahkan apa sih? Mengalahkan kemustahilan buat kita. Itu kenapa kelahirannya ajaib. Kenapa dia pakai cara ajaib? Bukan membuktikan saya ini Tuhan loh. Nggak perlu. Namanya Tuhan nggak perlu buktikan dia Tuhan. Kalau namanya masih perlu membuktikan dia Tuhan, dia bukan Tuhan. Betul nggak saudara? Kalau orang yang sudah hebat, dia nggak perlu buktikan dia hebat. Dia lakukan aja, saudara akan dia sendiri, terserah penilaian lu hebat atau enggak. Betul? Nah, Tuhan lahir dengan cara ajaib untuk menunjukkan kita, aku telah mengalahkan kemustahilan buat kamu. Apa sih yang kita mustahil? Yesus lahir aja semua lewat. Nggak mungkin, seperti Maria bilang, mana mungkin begini. Kejadian. Betul? Oh, mana mungkin terjadi, bintang-bintang harus terjadi. Kejadian semuanya. Orang Majus bisa ragu, betul nggak sih anak raja lahir di tempat yang sejelek itu? Kejadian. Apapun yang orang anggap nggak mungkin bisa terjadi kok. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir buat kita. Betul nggak saudara? Itu baru kelahiran loh. Lalu yang kedua, apa lagi yang Yesus lakukan buat kita? Pelayanannya. Yesus melayani itu buat apa? Dikatakan sesuai dengan ayat ini, mengalahkan segala kuasa negatif. Saya katakan kuasa negatif, bisa kuasa jahat, kuasa gelap, terserah. Bahasa Jerman saya suka bilang mengalahkan kuasa negatif buat kita. Kenapa? Waktu Yesus melayani, boro-boro dia disupport. Boro-boro dia punya jemaat yang bermurah hati seperti saudara. Yang ada kaum Farisi cari kesalahan yang betul nggak saudara? Cari kesalahan, ngintip-ngintip. Kenapa ngikutin? Bukan ngikutin pengen belajar, bukan. Pengen cari kesalahannya. Kalau dia salah ngomong, gue ngaduin loh ke dewan agama. Mereka kan menjadi agama Yesus sebagai rabi, ya kan, guru lulusan juga dari dewan agama itu kan. Mau diaduin. Wih, capek nggak saudara hidup kayak gitu? Tapi Yesus tetap melayani, tetap melayani. Kenapa? Dia mau tunjukkan, aku sudah mengalahkan segala kenegatifan. Saudara, apa sih yang bikin kita capek dalam pekerjaan berdagang? Spirit negatif, ya kan? Udah kerja capek-capek, orang gak hargai. Sudah dagang susah-susah, rasanya kok anak gak terima kasih. Sudah melayani baik-baik, malah dikritik, malah difitnah, dihakimi. Betul gak saudara? Itu kan bikin saudara capek. Mulai sekarang saudara ingat, Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua negatif buat saudara. Saudara gak perlu kubris lagi, gak perlu risaukan, gak perlu baper lagi soal begitu. Bagian kita cuma lakukan yang terbaik aja. Karena Tuhan sudah kalahkan buat semua. Itu orang Farisi kalah kan, dia kan. Oh, orang Farisi boleh macam, ngomong ini, ngomong itu. Ya kesembuhan terjadi kok. Orang boleh ngomong apapun terhadap kita, produktivitas semua akan terus terjadi. Amin. Kalau saudara terus melakukan, tapi kalau saudara sudah mulai baper, sudah mulai kecewa, sudah mulai pahit hati, stop saudara. Jadi jangan mau rugi. Amin. Tuhan tidak mau saudara rugi. Tuhan mau saudara menjadi pemenang. Amin. Itu kenapa saudara, kalau saudara ngerti ini, bahwa Tuhan selalu mau melayani, saudara akan tahu kenapa kita mesti ketemu Tuhan. Kenapa kita mesti beribadah sih? Kenapa liburan? Liburan panjang loh. Ya kan, termasuk saya sih, ya kan. Kenapa Pak mau ya gitu ya? Karena saya ngerti bahwa kalau Tuhan mau kita ketemu Tuhan, Tuhan mau melayani saudara. Bukan dia minta dilayani. Tuhan ketika mau ketemu saudara, ingat ini mungkin sebanyak orang kaget. Masa sih? Saya mau katakan, ketika Tuhan ketemu saudara, yang di hati dia bukannya layani aku dong, bukan. Dia minta saudara datang untuk dia layani. Kita buktikan dari omongan dulu ya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang begitu bisa layani apa sih? Komplain bisa. Melayani boro-boro. Tapi karena aku akan memberikan. Artinya yang melayani siapa? Ketika Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria, apa dia minta perempuan Samaria itu melayani dia? Yang dia minta, izinkan dia memberi air hidup kepada perempuan Samaria itu. Yang melayani siapa? Waktu Tuhan Yesus minta dicuci kakinya, bukan kayak Petrus protes. Ini yang namanya Tuhan siapa? Tapi memang sifat Tuhan kita begitu, saudara. Dia bukannya datang minta, ayo layani aku, layani aku. Itu yang dikenal oleh zaman umat Israel di zaman Musa. Itu yang makanya bikin hati Tuhan sedih banget loh mereka. Mereka selalu mandang Tuhan tuh mestinya kayak dewa-dewa di Mesir gitu loh. Oh, jauh perkasa, ditakutkan gitu ya kan, disimbol-simbolkan begitu. Mestinya gitu. Tapi saya bilang bukan, aku ini mau seperti Bapa. Yang aku pikirkan cuma kebaikan buat anak-anakku doang. Terimalah aku sebagai Bapa, dan itu mereka nggak bisa. Tetapi bahkan itu yang Petrus bilang, yang mesti cuci kaki murid ikam itu kami, bukan kamu gitu ibaratnya. Tapi Yesus bilang, kamu nggak ngerti. Itu sifatku. Sebab aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kenapa Tuhan mau kita menyembah Dia?
Bukan kita sedang melayani dia lewat penyembahan, bukan. Tuhan mau kita dilayani saat kita menyembahnya. Hatimu yang lagi kesal, izinkan Tuhan layani supaya diadem lagi. Hatimu yang lagi sedih, izinkan Tuhan layani supaya kau terhibur lagi. Hatimu yang lagi gelisah, yang lagi stres, izinkan Tuhan layani sehingga kau tenang lagi. Dan kau yang sedang khawatir, izinkan Tuhan layani supaya kau bisa percaya lagi, bisa tidak ragu-ragu lagi. Jadi setiap kali Tuhan mau bertemu denganmu, yang terjadi adalah Tuhan mau melayanimu. Kalau engkau mengerti itu, maka setiap kali engkau akan ngerti bahwa setiap pagi kenapa kita perlu menghadap Tuhan, kenapa kita perlu intim sama Tuhan, supaya kita dilayani Tuhan lebih dulu, sehingga kita siap untuk melayani klien kita. Melayani mungkin nasabah kita yang agak rewel, melayani mungkin bos kita yang agak demanding, menuntut, mungkin melayani klien kita, rekan kerja kita yang agak bandel-bandel, saudara, ya kan? Kita siap untuk melayani mereka. Kenapa? Kita sudah lebih dulu dilayani oleh Tuhan. Bahkan lagi dari itu, saudara siap untuk mengalahkan Goliat-Goliatmu. Kenapa? Karena sejak awal engkau sudah dilayani Tuhan, engkau dikuatkan, engkau kembali diperteguh, engkau kembali diberikan janji kemenangan lagi, engkau melangkah, dan Goliat manapun tidak bisa mengalahkan saudara, karena saudara sudah dilayani oleh Tuhan. Yang nanti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saudara berasa Tuhan sedang melayani saudara, betul? Hatimu tiba-tiba yang tadinya putus asa tiba bersinar lagi, betul nggak saudara? Itu dia yang Tuhan mau. Setiap kali saudara ketemu dengan Tuhan, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada nasihat, ada penghiburan. Setiap kali itu yang Yesus lakukan buat kita. Jadi kalau saudara mau dikuatkan, sederhana, ingat akan Yesus. Makanya dikatakan apapun yang kau lakukan, lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Banyak orang pikir gini, dan itu nggak salah. Saya nggak pernah menyalahkan orang. Ya itu kan ibaratnya ya penafsiran aja. Penafsiran gini. Jadi apa yang saudara lakukan, saudara bilang gini, yang penting saya lakukan buat Tuhan. Betul nggak? Saudara lakukan, bukan buat kamu, saya lakukan buat Tuhan. Betul nggak saudara? Nggak salah sih, tapi saudara bakal capek. Pasti capek. Someday saudara akan kesel sama Tuhan sekarang. Aku sudah berbuat untuk Tuhan nih. Semua doa aku lakukan untuk Tuhan. Mana hasilnya? Betul nggak saudara? Yang disuruh mata tertuju pada Yesus itu, ingat yang tadi, Yesus tuh lakukan semua buat engkau. Ingat kebaikan. Waktu manusia jahat, ingat kebaikan Yesus. Waktu manusia pelit, ingat kemurahan hati Yesus. Waktu manusia tuh nuntut, ingat betapa Yesus tuh banyak ngalah, banyak sabar sama kita. Itu loh maksudnya. Ingat apa yang Yesus lakukan buat engkau, sehingga engkau yang tadinya sudah marah, adem lagi. Engkau yang tadinya sudah capek, kuat lagi. Nah, kalau kita bicara soal kematian, saudara sudah tahu lah, kematian Yesus itu mengalahkan kutuk, mengalahkan dosa, ya kan? Tetapi saya mau lihat di penderitaannya. Banyak juga orang salah paham. Ketika Yesus menderita, kita pikir gini, Tuhan perintahkan kita untuk menderita seperti Yesus. Nggak salah juga. Yang saya ngomong itu nggak salah. Tapi hari ini saya mau katakan dari hati Tuhan. Karena banyak orang cerita dari hati anak yang baik. Kalau anak yang baik akan ngomong kepada sesama anak, hormati lo bapak kita, tahu diri lo sama bapak kita. Betul nggak saudara? Ya kan? Jangan ngelawan lo, jangan kurang ajar, jangan berontak lo sama bapak kita. Tapi kalau bapak yang ngomong, apa dia ngomong gitu? Kamu tahu nggak anakku? Yang aku pikirkan aku itu semua buat kamu. Terserah kamu mau apakan aku tetap sayang sama kamu. Betul nggak? Itu hati bapak. Nah, yang saya sampaikan ini hati bapak. Kenapa Yesus menderita? Saudara tahu, di zaman perjanjian lama, anak domba Allah itu nggak boleh menderita. Anak domba yang beneran, kalau mau dipersembahkan harus mulus, lecet nggak boleh, berdarah apalagi, batal gitu. Yang mau boro-boro diampuni dosanya nambah, betul nggak saudara? Tapi kok di zaman perjanjian baru beda ya. Yesus bukan cuma lecet, babak belur saudara, hancur semua badannya. Kok beda? Karena itulah Tuhan, Dia selalu mau beri yang lebih buat kita. Jangan saudara pikir setiap kali saudara berdoa tuh Tuhan sensor. Saya minta rumah, saya minta ini, Tuhan sensor. Nggak pernah Tuhan mau sifatnya gitu. Tuhan bilang ini, kalau kamu waktu kamu minta A, kalau bisa Tuhan kasih A, B, C, D buat kamu. Itu sifat Tuhan, kita selalu menambahkan. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Sifat Tuhan selalu mau gitu, nambahin terus. Hana mintanya cuma satu anak. Satu anak aja Tuhan, mau dihitangi Tuhan, satu anak. Dapatnya satu doang enggak? Enggak, banyak anak. Betul? Zakius cuma pengen ketemu Yesus, cuma pengen ketemu Yesus. Lihat aja udah puas. Tapi Yesus apa cuma, nah udah aku kan Zakius puas ya, oke dah. Apa gitu? Zakius turunlah, aku mau makan.
Yakub berharap ketemu Tuhan. Tuhan bilang, aku mau makan di rumah kamu. Apa yang saudara minta sama Tuhan? Apa yang saudara harap sama Tuhan? Tuhan selalu mau beri yang lebih buat kita. Jadi penderitaan Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh bersedia menderita loh, buat lakukan apa aja buat kita loh. Bahkan dikatakan gini, Tuhan semestinya cuma mati buat kita, dan itu sudah tugas terbesar dia, sudah luar biasa deh. Tapi dia begini, aku bukan cuma mati buat dosa, tapi aku mau menanggung penyakitmu. Aku juga tidak mau kamu sakit, biar bilur-bilurku menyembuhkan kamu. Ternyata Yesus yang diharapkan cuma jadi Mesias menyelamatkan kita, dia juga mau jadi Tuhan yang menyembuhkan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang selalu mau beri yang lebih buat kita? Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Artinya apa? Kenapa Yesus menderita? Supaya kita dikuatkan bahwa kalau Yesus menderita ujungnya menang. Maka ingat dalam penderitaanmu, Tuhan pasti kasih kekuatan. Kuatlah, karena ada kemenangan, ada mahkota di balik salibmu. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan. Saya ambil 2 contoh lagi. Ini semua kalau itu ada 7 sebetulnya. Tapi ya saudara nggak imlekkan dari nanti saudara. Jadi saya ada 2 lagi karena I fresh your time. Tapi di IG saya bahas sih, ada posternya 7 kemenangan Yesus buat kita. Itu yang dasar bahwa kita bilang aku adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Kan Yesus pertama, Yesus yang melakukan buat kita. Kedua, artinya bukan cuma kita menang, saudara dimampukan memenangkan orang lain juga. Wow, saudara kan? Itu namanya melimpah tuh begitu saudara. Yang namanya hidup berlimpah itu benar-benar saudara mendapat sesuatu yang lebih, bukan cuma buat kita, tapi juga bisa dibagikan buat orang. Sukacitanya melimpah, bukan cuma kita mau bagi sukacita kita buat orang. Amin. Kebaikan yang kita terima itu melimpah, sehingga bukan cuma kita bilang aku mengalami kebaikan, aku mau orang lain juga mengalami kebaikan yang sama. Itu kalau saudara mengalami itu, hidupmu betul-betul kelimpahan saudara. Amin. Dan ini yang ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, kemenangan apa sih yang Tuhan lakukan buat kita? Kemenangan atas keterbatasanmu. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dulu saya kan baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru Kisah Para Rasul. Waktu saya baca Matius sampai Yohanes, aduh, saya baca muridnya mah, aduh. Saya dalam diri saya ini loser semua nih. Yesus nggak salah pilih toh, ya kan? Ya ampun, pilihnya Petrus yang ngomong gede, pembual besar gitu ya. Terus pilihnya Yohanes, kemudian satu lagi Yakobus, berebutan jabatan. Bukan cuma gitu, bawa emaknya, bujuk Yesus, kasih mereka jabatan, minta ampun. Milih siapa lagi? Itu si siapa? Yudas. Ngomongnya sih sok rohani, sosial. Persembahan perpuluhan gak usah ada, yang penting bagi orang-orang dong. Iya, padahal sih dikorupsi sama dia ya kan. Ya bisa aja gitu ya kan. Ya ampun, jangan ketemu murid-murid kayak begini ya. Siapa lagi? Pilihnya siapa lagi? Andreas, yang songong betul, udah Yesus bangkit minta bukti. Ya ilah, kalau Tuhan bilang, lu mau percaya nggak percaya terserah lu, ya kan? Yang penting gue udah mau bangkit, mau apa lo gitu. Yesus betul-betul kasih bukti lo buat dia nggak patut. Jadi saya lihat nih murid-muridnya minta ampun, nggak bakal jadi apa-apa. Tetapi ketika saya Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya menyangka Yesus 3 kali, sekarang dia jadi berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Kalau dalam bahasa dagang itu kan cuan, betul nggak saudara? Ya kan? Artinya apa? Saudara, apapun keterbatasanmu, izinkan Roh Kudus memenuhimu sehingga dia mengalahkan setiap keterbatasan kita, karena Tuhan bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat ketika saya mengerti hal ini, tidak ada lagi istilah grogi ketika saya melayani. Karena saya tahu saya terbatas. Mau diapain juga saya terbatas. Pengetahuan saya terbatas, ngomongan saya terbatas. Tapi saya hanya mengizinkan Roh Kudus, silakan berkarya sebebas-bebasnya. Sembuhkanlah mereka yang perlu disembuhkan, kuatkan mereka yang perlu dikuatkan. Saudara, apa terjadi? Saudara dijamah oleh Tuhan. Betul nggak saudara? Ketika saudara berdagang, bekerja, saudara tahu engkau terbatas. Engkau mungkin modal terbatas, engkau mungkin cara ngomong terbatas. Tapi kalau kau izinkan Roh Kudus penuhi saya, sehingga engkau yang bekerja melalui saya. Ketika saya melayani dengan seperti itu, saudara akan lihat ada kebaikan, ada kemenangan terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi buat kita. Dan yang terakhir adalah sebelum kita musik boleh siap-siap semua, singers boleh maju. Yang terakhir adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, bukan cuma soal antikris, tapi Tuhan mau kasih lihat antikris saja sehebat itu pun Tuhan kalahkan kok. Artinya apa sih yang hebat dalam hidup masalahmu?
Ya, penderitaanmu apa? Air matamu apa? Tuhan bilang ujungnya aku kalahkan semua. Air matamu aku hapus. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Artinya apa? Sehebat-hebat masalah kita, tetap di ujung nanti saudara pasti menang. Amin saudara. Kalau kita punya janji seperti, maka di dalam ayo ayat selanjutnya 58, ini dia respon kita. Ayat 58. Karena itu, ya, setelah kita tahu kemenangan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu kan? Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Engkau punya jerih payah dalam berdagang, jerih payah dalam berusaha. Selama setahun kemarin jangan bilang gagal, saudara. Orang boleh bilang Daud itu gagal kok. Katanya jadi raja, kok jadi buronan. Tapi di balik kegagalannya dia bilang gak sia-sia, karena Tuhan memberikan kemenangan pada akhirnya. Orang bisa bilang Musa gagal kok, dia kan anak angkat Firaun, mestinya dikerjain di istana Firaun dong. Ujung-ujungnya jadi gembala di Midian juga, akhirnya jadi buronan juga. Tapi Tuhan angkat dia jadi pemimpin bangsa Israel. Betul gak saudara? Jadi kita bisa bilang Musa bisa gagal juga. Bahkan kita lihat Simpson juga lebih parah. Simpson yang tadinya kuat, segala macam menang, segala macam unggul, ujung-ujungnya buta dan jadi tawanan. Tapi di akhir hidupnya dia mengalahkan musuh lebih banyak dalam satu hari daripada seluruh yang sudah dia kalahkan. Artinya apa? Orang boleh anggap saudara gagal, bahkan kadang-kadang saudara merasa sibuk gagal. Tapi ingatlah, bahkan kegagalanmu tidak sia-sia, karena Tuhan memberikan kemenangan di balik setiap jerih lelah kita. Yang diberkati firman Tuhan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita paling mulia. Dan mari kita bangkit dari katakan, seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi. Katakan sebagai doamu, seperti Engkau Tuhan yang menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku. Sekali katakan seperti Engkau Tuhan. Tuhan sudah menolong hidupmu sehingga kau bertahan sampai saat ini. Tapi kau bukan cuma bertahan, Tuhan janjikan, ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi, kemenangan bagiku lagi, kemenangan bagiku lagi. Kata kuncinya adalah lagi, kemenangan bagiku lagi. Saya mau berdoa untuk saudara yang apapun sedang dalam persoalanmu hari ini, firman Tuhan kiranya membebaskanmu. Firman Tuhan kiranya menghiburmu, menguatkan, mengembalikan engkau pada siapa dirimu yang sebelumnya, yang sebenarnya di dalam Tuhan. Engkau diciptakan bukan untuk jadi orang kalah. Engkau diciptakan bukan untuk menjadi korban keadaan. Engkau diciptakan untuk menjadi pemenang, untuk berhasil dan beruntung, untuk menaklukkan bumi, menaklukkan tempat di mana engkau ada, untuk menjadi kepala dan bukan ekor, untuk naik dan bukan turun. Bukan karena kehebatanmu, tapi oleh karena Yesus Kristus yang engkau percaya bahwa Dia sudah mengalahkan segalanya, bahkan mengalahkan musuh-musuh rohanimu untuk memberikan kemenangan buatmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu berdoa, biarlah segala firman yang disampaikan ada kemenangan, ada kebaikan, ada kesembuhan, ada terobosan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Oh, ada pengharapan, ada segala hal yang baik terjadi buat umat-Mu secara nyata. Mari saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Yuk kita berkati, metraikan dengan Roh Kudus.
Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya. Akan bertumbuh menjadi seperti pohon di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya. 30, 60, 100 kali lipat ganda, bahkan lebih. Apa yang kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Yang diberkati firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih dan sorry kalau kelamaan buat saudara, tapi saya hanya tahu semoga pertemuan kita mendatangkan manfaat dan berkat buat saudara di pemenang 2 tahun ini. Bagi saudara yang sudah bergabung di IG, terima kasih dan kiranya saya terus melayani saudara lewat IG. Dan yang belum bergabung silakan bergabung untuk apa? Untuk mendapatkan firman-firman profetik seperti hari ini, ya kan? Yang menguatkan saudara dalam kesesakanmu, dalam pergumulanmu, dalam mungkin sedihmu, kesalmu, sehingga kau kembali menjadi pemenang sampai kemenangan yang nyata benar-benar terjadi. Amin. Dan juga hari ini saya ada posting lagu terbaru, Hujan Berkat. Ya, kalau dulu kan repot bawa CD sudah kemana-mana. Kalau sekarang gak usah, saudara bisa langsung di medsos. Kiranya lagu Hujan Berkat itu diambil dari hujan awal dan hujan akhir. Itu janjinya, firman Tuhan di dalamnya itu terjadi secara nyata buat kita semua. Saudara alami hujan berkat di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua hal yang terima kasih. Ya, shalom semua. Sudah diberkati firman Tuhan hari ini. Ya, sekali lagi sebelum kita akhiri, saya nggak panjang-panjang, jangan khawatir. Ya, saya kata sesi kedua, sudah nggak terang kalau. Sekali terima kasih Pak Yonatan atas waktunya. Firman Tuhan memberkati kita semua. Ya, luar biasa saudara. Ya, hari ini hari konyan, hari Sinca, tapi saudara datang dulu mencari wajah Tuhan. Saya percaya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka angpaunya akan ditambahkan. Ya, nggak ada pengumuman, kita minggu depan seperti biasa. Kita akan ibadah jam 10 seperti biasa. Ya, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan oleh Pak Yonatan bahwa Tuhan sudah banyak berperkara intinya buat setiap kehidupan kita, dan apa yang Dia sudah kerjakan tidak akan pernah berhenti sampai hari ini. Terus ke depan Dia akan terus berperkara buat setiap kehidupan kita. Bagian kita tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan, dan kita akan lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat sepanjang tahun 2023 ini. Orang boleh katakan apapun tentang 2023, tapi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang terima janji Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap daripada kita. Saya berani berkatakan tahun 2023 ada tahun yang penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah setiap kita. Ada jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan, ada pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan. Dan saya sangat percaya ini tahun dimana kita akan bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tahun kita bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, sehingga orang di luar sana akan melihat bahwa kita berbeda. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang terus berkarya atas setiap kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas kehidupan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Boleh tadi nyanyikan lagi lagu ini bisa? Terima
ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus menyertai atas setiap kehidupan kami. Engkau mati buat kami, Engkau menyediakan sesuatu yang baik, yang dahsyat atas setiap kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, kami hanya menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi percaya kepada Tuhan, sehingga sungguh apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami itu terjadi atas setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan kami boleh melewati sepanjang hari lepas hari bersama dengan Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi setiap firman Tuhan yang mereka dengar hari ini menjadi rema atas setiap mereka, menjadi kekuatan atas setiap mereka, sehingga mereka berjalan, mereka tidak digoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Mereka berjalan dan mereka kuat kokoh berdiri atas kebenaran firman Tuhan, pegang janji Tuhan atas setiap kehidupan mereka, dan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami akan akhiri tahun 2023 nanti dengan kemenangan yang luar biasa, karena kami lihat penyertaan Tuhan yang semakin hari semakin dahsyat buat hidup kami sepanjang tahun 2023 ini. Bapak Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Payona dan Prawira Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah membawa hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi berkat atas kami di tempat ini. Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, pakai Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi berkat atas setiap pelayanannya Tuhan. Taruh lagi lebih lagi Tuhan lagu-lagu surgawi yang Kau taruh atas kehidupannya Bapak, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan, terus Kau pertajam Tuhan talentanya, pertajam lagi lebih lagi pendengarannya akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Pakai Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan keluar masuknya. Engkau menyertai hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, inilah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap apa yang kami boleh kerjakan. Buat Engkau berkati buat setiap musik Tuhan, singer, worship leader yang ada, semua pelayan-pelayan Tuhan, biar kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami melayani bukan karena manusia, tapi kami melayani sungguh-sungguh untuk melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Oh Rabasyakan Daya Rabasyakan. Terima kasih Bapak buat hari ini, kalau kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami boleh menabur Tuhan di rumah Tuhan. Kami percaya ini adalah satu benih yang kami tabur Tuhan, dan kami perkatakan setiap benih yang kami tabur itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat atas setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang minta-minta, kami bukan menjadi orang yang minjam-minjam, tetapi kami orang yang diberkati. Bahkan kami akan memberikan pinjaman bagi banyak bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pelihara setiap kehidupan kami, karena Engkau Yehova Jireh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami boleh merayakan Tuhan kemenangan bersama dengan Tuhan. Biar melalui setiap kami bertemu dengan saudara-saudara kami, sanak saudara kami yang belum kenal Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Biar setiap apa yang kami boleh sampaikan, apa yang kami boleh katakan, apa yang mereka boleh melihat setiap kami, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat atas setiap keluarga besar kami yang ada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Oh Rabasyana, mari kita angkat juga tangan kita. Kira bakar Rabasyakana ya Rabayana. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak itu Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan kesukaan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita datang Yesus kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Kyoki Pasoy.